Sunan Kudus memiliki nama asli dan lengkap Sayyid Ja'far Shadiq Ahmad Khan. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung dan istrinya Syarifah. Sunan Ngudung merupakan putra dari salah satu sultan dari Palestina yang memiliki nama Sayyid Fadl Ali Murtaza. Kemudian dikenal sebagai Raden Santri atau Raja Pandita. Sunan Ngudung pergi berhijrah sampai ke Pulau Jawa dan selanjutnya diangkat menjadi seorang panglima perang di Kesultanan Islam Demak. Jika dilihat dari silsilahnya, Sunan Kudus bukan seorang penduduk asli Kudus. Beliau lahir dan berasal di Al-Quds, Palestina. Beliau ikut pergi hijrah bersama ayah, kakek, dan kerabat yang lainnya dan akhirnya sampai ke Pulau Jawa. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal dalam keadaan yang sangat diinginkan oleh setiap umat muslim. Sunan Kudus meninggal dunia dalam posisi sujud ketika menjadi imam sholat subuh di masjid, tepatnya Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus. Sampai saat ini banyak orang yang selalu datang untuk berziarah ke makam. Makam Ja'far Shadiq terletak di belakang bangunan utama. Untuk masuk ke dalam makam ada akses tersendiri yang bisa dilewati, namun bisa juga melewati gapura di samping kiri Masjid Menara Kudus. Sejarah Sunan Kudus dalam berdakwah dan berjuang untuk menyebarkan agama Islam hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh para wali lainnya. Cara yang digunakan adalah lebih mengutamakan kebijaksanaan dalam melakukan siasat dan taktik. Cara tersebut merupakan cara yang paling pas dan dapat mengajak masyarakat sekitar untuk mengikuti ajaran Islam. Dalam melakukan strategi dakwahnya, Sunan Kudus menerapkan strategi berupa dengan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Beliau membiarkan terlebih dahulu kepercayaan yang telah ada dan adat istiadat yang sulit untuk diubah. Mereka setuju untuk tidak menggunakan jalan yang radikal dan penuh dengan kekerasan untuk menghadapi tipe masyarakat yang seperti itu. Tutwori Handayani memiliki makna untuk mengikuti dari belakang setiap kelakuan dan adat istiadat masyarakat, tetapi selalu diusahakan untuk memengaruhi sedikit demi sedikit. Tutwori Hani seni mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran dari Islam. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konfrontasi langsung dalam menyebarkan agama Islam. Pada akhirnya dapat dikatakan merubah kepercayaan adat dan istiadat masyarakat yang tak pas dengan Islam, namun tidak menghalau masyarakat tersebut untuk dari umat Islam. Mereka yang sudah memeluk agama Islam harus bisa untuk berusaha dalam menarik simpati masyarakat lainnya agar tertarik dengan mau mendekatkan agama Islam. Strategi dakwah tersebut berbeda dengan yang ditetapkan oleh Sunan Ampel. Strategi tersebut disebut sebagai kaum aliran Tuban dan aliran Abangan.